Kelihatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang organ pernapasan manusia. Ini adalah bagian kepala dan ini adalah bagian badan. Di bagian kepala ada dua rongga. Ada dua organ pernapasan yang terlihat, yaitu adalah rongga hidung dan rongga mulut. Rongga hidung berguna untuk kita bernafas dan menghirup udara. Udara itu adalah oksigen. Di dalam hidung ada rambut-rambut pendek dan juga tebal. Kegunaan itu adalah untuk menyaring kotoran yang ada di udara. Sehingga saat kita hirup udara itu yang disebut oksigen, itu pun bisa disaring oleh rambut-rambut yang di dalam hidung ini. Lalu kedua adalah rongga mulut. Rongga mulut itu juga untuk menghirup udara, tetapi tidak terlalu bersih sebab itu tidak disaring. Tetapi rongga mulut mempunyai juga kegunaan saat kita berenang. Saat kita berenang, sebelum kita masuk ke dalam air, pasti kita akan menghirup udara dulu. Sehingga kita pun menyimpan udara di dalam mulut itu, dan semakin lama kita di sana, semakin lama udara kita akan berkurang. Sehingga kita pun refleks dan kita pun akan segera naik ke atas. Sehingga kita pun bisa menghirup udara dengan hidung kita. Setelah itu adalah faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Lalu laring. Laring atau tekak atau juga bisa disebut jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring ini juga bakal lebih terlihat bagi para lelaki saat mereka sudah dewasa. Sehingga beda dengan perempuan yang tidak akan terlihat. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah bagian ini. Sebelum itu juga akan dari trakea dulu. Trakea adalah batang tenggorokan. Pada bagian trakea terdapat percabangan, terdapat jaringan yang disebut silia. Silia yang bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Sehingga saat debu-debu atau bakteri yang berhasil lewatin dari rongga hidung, itu juga mulut, trakea pun akan berfungsi untuk mendorong semuanya keluar. Yang juga disebut sebagai karbon dioksida. Lalu bronkus itu juga kelanjutannya, yaitu adalah bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Setelah bronkus akan kita ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, sehingga bronkus adalah lanjutannya. Ada memiliki lanjutan yaitu bronkiolus. Bronkiolus berada di dalam paru-paru kita yang kita tidak bisa lihat. Tapi mereka bercabangan sehingga bakal ada banyak jaringan di bagian paru-paru dalam kita. Lalu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yang kalian lihat ini adalah alveolus, yang lingkaran-lingkaran ini mirip buah anggur. Lalu paru-paru inilah yang berfungsi untuk menampung bronkiolus dan juga alveolus. Paru-paru ada bagian kanan
dan juga bagian kiri. Lalu diafragma. Diafragma berbentuk kubah dan berguna untuk membantu paru-paru kita. Saat kita menghirup udara, paru-paru akan membesar dan diafragma akan mengecil atau menurun. Lalu saat kita membuang kotoran atau karbon dioksida, diafragma akan membesar dan paru-paru pun akan mengecil. Jadi itu pun juga berguna untuk membatasi antara pernapasan bagian dada dan juga pernapasan pada bagian perut. Demikian presentasi saya. Terima kasih.